Selamat petang, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan yang telah memampukan kita untuk tetap setia memuji dan memuliakan nama-Nya. Hari ini, Rabu, 16 September 2020 merupakan ibadah keluarga bersama Pelkat PKB. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Pandemi belum berakhir, rasa cemas, khawatir akan hari esok masih terus melintas dalam pikiran. Kami yang bertanggung jawab akan nasib keluarga harus terus melangkah maju, meraih harapan demi masa depan keluarga. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kami hikmat-Nya, sehingga kami mampu melihat bahwa persoalan hidup yang kami alami merupakan sebuah ajakan Tuhan untuk berdoa. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyambut Tuhan hadir dengan menaikkan madah bagi kemuliaan nama-Nya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2. Mari kita merendahkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Ya Tuhan Allah kami,
kami ada saat ini adalah berkat kemurahan-Mu. Keselamatan, perlindungan, dan pertolongan-Mu kami rasakan setiap hari. Saat ini kami datang kepadamu untuk menyatakan syukur melalui ibadah keluarga pada saat ini. Perkenankanlah kami kembali mendengar sabdamu melalui firman, sehingga tubuh, roh, dan jiwa kami akan terus merasakan damai sejahtera Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita melakukan pujian berbalasan dari Mazmur 8 ayat 2 dan 10. Saya akan membacakan kalimat yang menjorok keluar. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Silakan duduk. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-9 ayat 10 sampai dengan yang ke-18. Sebelum kita mendengar dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang Maha Kudus,
Sebelum kami membaca, mendengar, dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, dengan segala keberadaan dan kerendahan hati kami memohon Roh Kudus-Mu yang menolong dan mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti maksud dan kehendak-Mu, dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Kuduskanlah hati dan pikiran kami ya Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab dalam ibadah keluarga hari ini terambil dari Amsal 9 ayat 10 sampai dengan 18. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari." Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, "Air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya." Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang yang diundangnya adalah di dalam dunia orang mati. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada ibadah keluarga Rabu 16 September 2020 sesuai dengan SBU atau SGK yang terambil dari Amsal pasal 9 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Amsal mengajarkan kita, mendidik kita, menasihati kita untuk kita hidup dalam takut akan Tuhan. Sebab dalam takut akan Tuhan atau beriman kepada Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan atau permulaan dari hikmat. Hikmat adalah pengetahuan dan pengertian akan apa yang benar, adil, tulus, dan jujur. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Oleh karena itu kita sebagai manusia mau belajar dan memiliki sikap iman yang taat kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, serta segala isinya. Oleh karena itu Allah patut dipuji, patut disembah, dihormati, dan ditaati. Hikmat atau pengetahuan adalah pemberian Allah atau karunia Allah. Maka sebagai manusia janganlah menjadi sombong atau tinggi hati. Amsal dapat merupakan juga cara Allah yang hadir sebagai Bapa yang mengajar atau mendidik semua orang beriman untuk hidup dalam takut akan Allah. Maka kita sebagai orang percaya atau beriman patut mempelajari tentang kekuasaan dan kekudusan Tuhan, mau menghayati firman Tuhan atau merenungkannya siang dan malam agar hidup kita tidak menyimpang atau tidak salah dari jalan Tuhan atau dari ketetapan-ketetapan Allah di dalam firman-Nya. Kalau kita menyimpang dari jalan Tuhan atau kehendak Tuhan, bahkan menentang kuasa-Nya, maka kita akan jatuh dalam dosa atau kebodohan. Itu artinya kita sudah menghina hikmat dan didikan. Orang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan, tentu akan hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Perikop bacaan dalam Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 berjudul undangan hikmat dan undangan kebodohan. Saat ini kita akan mendengar dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18. Amsal dalam menyampaikan gagasannya kepada kita yang untuk mendidik kita dalam kehidupan ini sering memakai dua hal yang dipertentangkan karena untuk memperjelas ajarannya bagi kita. Seakan-akan dengan itu ia ingin katakan, pilihlah yang ini atau yang benar, maka engkau akan hidup. Dan jauhkanlah yang itu atau yang salah, maka engkau akan mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini merupakan adalah suatu pilihan yang bertentangan, yaitu undangan hikmat atau undangan kebodohan. Kita sebagai orang beriman atau orang yang takut akan Tuhan, pasti secara langsung memilih atau menerima dan menghadiri undangan hikmat atau rumah hikmat. Di sini ada alasan yang kuat dalam menjalankan kehidupan ini. Karena rumah hikmat itu sempurna adanya bila dibandingkan dengan rumah kebodohan. Rumah hikmat mempunyai 7 tiang penyangga atau fondasi, di mana berbagai-bagai pengetahuan tersimpan di sana. Tiang penyangga ini kemungkinan telah didirikan Tuhan dalam waktu penciptaannya. Itu kita bisa baca dalam Amsal pasal 8 ayat 29 sampai 30 yang mengatakan, supaya air jangan melanggar titahnya dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main dengannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di dalam rumah hikmat atau undangan hikmat, di sana ada sukacita penuh, ada kebahagiaan. Karena terdapat hidangan hikmat yang memberi hidup dan menyediakan kekuatan bagi orang benar. Orang berhikmat dalam memenuhi undangan dengan bijaksana, yakni bersih tangannya dan murni hatinya. Sedangkan orang bebal justru tertarik kepada undangan rumah kebodohan. Dalam rumah kebodohan dipenuhi dengan hidangan yang murah, buah curian, haram dan tersembunyi. Undangan kebodohan menarik orang untuk melakukan perbuatan yang jahat atau dosa, sehingga mereka dituntunnya menuju maut. Sedangkan undangan hikmat membawa manusia pada pengertian dan kehidupan. Sedangkan undangan kebodohan membawa manusia untuk memuaskan hawa nafsunya dengan mengabaikan hikmat Allah. Orang bebal adalah orang yang memilih undangan kebodohan. Mereka datang menikmati kesenangan sesaat daripada mengejar hikmat Tuhan. Orang bodoh atau orang bebal kesukaannya melakukan hal yang jahat atau dosa dan suka mencemoohkan kekudusan Allah. Maka untuk itu dalam kitab Amsal memberi kebebasan untuk manusia memilih. Apakah manusia mau memilih hikmat ataukah kebodohan? Orang yang memilih hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan, yang kesukaan mereka adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dalam persekutuan dengan Taurat Tuhan, mereka akan mengenal Allah yang Maha Kuasa dan mendapat pengertian untuk berlaku bijak. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki rasa kagum dan hormat kepada Allah yang Maha Kuasa, yang juga membenci kejahatan. Mereka akan selalu beribadah dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Sedangkan orang bebal dalam rumah kebodohan akan mentertawakan pengetahuan serta membuat rencana yang jahat
dan tidak menghormati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang berhikmat adalah orang yang mau menerima didikan atau ajaran Tuhan, serta penuh dengan kerendahan hati. Juga bersedia duduk di bawah kaki Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Maka orang seperti ini ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Pohon yang tumbuh di tepi aliran air akan memiliki akar yang dalam sehingga tumbuh subur. Demikian juga orang yang berhikmat akan menikmati kemakmuran dan jaminan hidup kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih apakah kita mau memilih hikmat atau kebodohan. Memilih hikmat ada sukacita iman, ada pesta iman yang menuntun kita pada kehidupan kekal. Sedangkan memilih kebodohan yang kesukaannya melakukan akan kejahatan atau dosa, maka langkah hidup mereka menuju maut. Untuk mengakhiri renungan kita pada malam hari ini, saya ambil dari Amsal 14 ayat yang 27 mengatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang akan terhindar dari jerat maut. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal kudus, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan di saat jam malam yang punya Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami, yang menjadi pengajaran didikan yang mendidik untuk kami memasuki hari-hari hidup kami Tuhan. Biarlah firman itu senantiasa tinggal di dalam kami dan terus menjadi pedoman
di dalam sepanjang hidup dimanapun kami ada. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, Tuhan, di mana pada saat ini kami semua berada di dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Semua mengalami penderitaan, kesulitan karena pengaruh daripada COVID-19 ini, Tuhan. Untuk itu kami mohon, Tuhan, berikanlah pemerintah kami hikmat dan kekuatan supaya mereka dapat menanggulangi situasi dan kondisi ini, Tuhan. Teristimewa para dokter, juru rawat, ilmuwan, biarlah di dalam kekuatan hikmat Tuhan mereka bekerja dengan baik, sehingga mereka dapat menemukan vaksin-vaksin yang berarti untuk menjadi obat yang manjur menyembuhkan, menguatkan saudara-saudara kekasih yang terkena dampak dari COVID-19. Mereka yang menderita, Tuhan hibur mereka. Tuhan berkati para dokter, juru rawat, semua yang terlibat di dalamnya, para medis dan juga para menteri TNI Polri yang mengambil bahagian di dalam pelayanan, melayani sesama, membantu yang menderita. Biarlah itu semua terwujud karena kasih dan pertolongan Tuhan semata-mata. Bapa di sorga, Tuhan berikan bagi kami semua hikmat untuk menaati akan segala peraturan-peraturan yang pemerintah gariskan, supaya kami boleh terhindar dari penyakit yang mematikan ini, Tuhan. Penyakit yang menjadi ancaman di dalam kehidupan kami sesama. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah Kabupaten Kota Bogor. Tuhan berkati, Tuhan jauhkan semua masyarakat Kota Bogor dari penderitaan, kesulitan karena pandemi ini. Tuhan berkati pemerintah yang ada di Kota Bogor, wali kota, bupati, dan sebagainya. Tuhan berkati mereka semua, ya Bapa, supaya mereka dapat menjalani semua tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan bagi mereka, sehingga kami semua yang berdiam di dalamnya, walaupun kami berbeda di dalam keyakinan, tapi di dalam kasih Tuhan kami semua ada, dan kami semua terpelihara oleh karena kuasa. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Tuhan berkati gereja-gereja di tengah bangsa dan negara ini, teristimewa GPIB
Petra Bogor, sektor pelayanan 1 sampai 11, dengan segala tugas dan pelayanan yang ada di tengah-tengah situasi kondisi pandemi 19 ini Tuhan. Tuhan tetap memberikan kami semua semangat, Tuhan tetap memberikan kami kekuatan, kemampuan, supaya kami senantiasa dapat hadir. Kami boleh hadir untuk menceritakan kepada dunia di sekitar kita bahwa kuasa Tuhan dahsyat dalam kehidupan ini. Kuasa Tuhan menjaga dan melindungi kami semua dalam kami bersekutu, dalam kami memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dengan segala tugas dan pelayanan yang Bapa percayakan bagi kami semua. Keenam pelkat yang telah dipersiapkan untuk dibina pada tanggal 19 nanti dan pada tanggal 26. Tuhan memberkati ya Bapa, Tuhan mempersiapkan kami semua untuk mengambil bahagian di dalam pembinaan keenam pelkat, supaya benar-benar kami dipersiapkan untuk tetap melayani walaupun dalam kondisi dan situasi apapun ya Bapa. Tuhan berkati setiap rumah tangga, kaum bapa di tengah kesulitan penderitaan bersama para ibu untuk menyikapi situasi ini dengan anak-anak dan keluarga. Tuhan berikan hikmat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan mampukan supaya kami semua boleh mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi seluruh aktivitas kami ke depan. Berkati janda-janda, berkati para duda, Tuhan berkati semua kami di dalam kami menjalani hari hidup kami. Tuhan beri kekuatan, hibur kami ketika kami berada di dalam sukacita dan dukacita sekalipun. Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Para anak-anak kami yang tengah belajar di rumah, baik mahasiswa maupun sampai kepada tingkat yang paling terendah TK, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberikan semangat bagi mereka supaya masa depan mereka tetap terjamin di dalam Tuhan, oleh karena kasih yang tetap Tuhan karuniakan bagi semua anak-anak kami yang belajar di rumah pada saat ini. Tuhan tolong pulihkan situasi dan kondisi ini, supaya kehidupan kami boleh kembali seperti sedia kala, seperti pada saat-saat kami berada di luar pandemi. Tuhan Yesus, tolong kami ya Bapa. Hanya kepadamu kami berharap, hanya kepada Tuhan kami bersandar untuk tetap melangkah di dalam mengandalkan Tuhan dalam seluruh aktivitas kami. Bapa dalam sorga, inilah doa syukur, doa syafaat yang kami naikkan pada saat ini. Tuhan Yesus mendengarkan, menyempurnakan, lalu mohon pengampunan atas segala dosa kesalahan yang kami semua perbuat melampaui kehendak Tuhan. Lalu di dalam nama-Mu ya Bapa, nama Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai
Saudara-saudara terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 15 yang menyatakan, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati persembahan saudara, dan kita nyanyikan Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2, Hidup Kita Yang Benar. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami memohon kiranya ungkapan syukur kami dapat Engkau terima agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah para petugas yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan bimbinglah kami agar senantiasa tetap dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Putra yang tunggal dan kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Pakailah hikmat yang sudah Tuhan karuniakan kepadamu, dan teruslah menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan keluarga saat ini dan selamanya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.